Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Kusmiati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Purwakarta akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 tentang budaya positif. Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Etik Suherman SPD dan Ibu fasilitator adalah Ibu Dr. Anissa MPD. Dalam kegiatan aksi nyata modul 1.1 budaya positif ini, terdapat dua kegiatan yang merupakan aksi nyata, yaitu penyusunan keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan guru. Latar belakang aksi nyata modul 1.1 ini, yang pertama adalah perlunya mengimplementasikan konsep-konsep inti budaya positif. Yang kedua, sangat penting membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan-rekan guru. Tujuan dari kegiatan aksi nyata ini, yang pertama dapat mengimplementasikan konsep-konsep budaya positif di sekolah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep-konsep budaya positif di sekolah. Lini masa kegiatan, yang pertama meminta izin kepada kepala sekolah untuk kegiatan diseminasi dan pembentukan keyakinan kelas. Yang kedua, berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Yang ketiga, mempersiapkan sarana dan prasarana. Yang keempat, merumuskan keyakinan kelas dan menempelkannya. Yang kelima, melaksanakan diseminasi budaya positif. Yang keenam, melaksanakan refleksi. Dan yang ketujuh, penyusunan rencana tindak lanjut. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama dukungan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Darangdan, dukungan semua guru SMA Negeri 1 Darangdan, dan dukungan murid SMA Seti Darangdan dan sarana prasarana yang memadai. Berikut ini adalah penyusunan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah harapan-harapan kalian tentang bagaimana kelas ini yang diharapkan oleh kalian, dan nanti akan dituliskan menjadi keyakinan kalian yang nanti diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Itu kita mulai. Siapa yang mau mulai? Pertama, ya. Dilarang pakai sepatu ke dalam kelas. Dilarang memakai sepatu ke dalam kelas. Berikutnya, yuk. Mengerjakan tiga kelas. Melaksanakan piket. Terus? Tidak ada bullying. Tidak ada bullying. Tidak ada bullying. Bullying itu dalam bahasa Indonesia apa? Kekerasan. Perundungan. Kita pakai bahasa Indonesia ya. Perundungan. Terus? Ya. Datang ke sekolah. Datang tepat waktu. Terus? Dilarang membuang sampah di kelas. Apa lagi? Saling membantu. Saling membantu. Terus? Saling menghargai. Saling menghargai. Jadi menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas. Kemudian masih ada?
ringan. Ya. Matikan handphone saat belajar. Matikan handphone saat belajar. Matikan saat belajar. Baik, dulu saja kita tinjau ya. Ini kita lihat ubah menjadi kata positif. Jangan ada kata negatif. Sesuatu yang positif itu akan memberikan aura positif pada setiap orang. Begitu juga dengan keyakinan keras. Yang pertama, dilarang memakai sepatu ke dalam kelas. Kita jadikan kata dilarangnya dengan kalimat positif. Bagaimana? Melepas sepatu. Melepas sepatu ketika masuk ke kelas. Melepas sepatu ketika di dalam kelas. Kedua, melaksanakan piket sudah ya. Laksanakan piket. Tiga, tidak ada bullying atau perundungan. Kalimat positifnya saling menghargai. Berarti cukup diwakili oleh ini ya. Nomor 7, saling menghargai. Kalau kumpul itu tidak akan terjadi kalau kalian saling menghargai. Terus datang tepat waktu. Jadi disederhanakan atau mau datang tepat waktu saja? Datang dan pulang tepat waktu tidak? Ya. Pulang. Pulang bebas. Terdahulu. Lebih dulu. Kalau begitu disiplin saja. Datang tepat waktu, pulang lebih dulu. Disiplin waktu. Jadi datang disiplin, pulang juga disiplin. Ketika di kelas juga disiplin. Waktunya belajar, waktunya istirahat. Kelima, ya, membuang sampah atau langsung menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Wah. Menjaga kebersihan. Yang keenam, saling membantu. Harus saling membantu ya. Anak yang pintar bantu yang kurang, yang mereka paham. Jadi di kelas ini persaudaraannya terjalin. 7, menjaga ketertiban kelas. Iya. Menjaga ketertiban kelas. 8, tidak cerdas ya? Masuk? Menjaga fasilitas. Ya? Menjaga fasilitas. Iya. Enggak, maksudnya tidak coret-coret, berarti menjaga fasilitas. Kebersihan masuk ya, jadi nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini foto-foto penyusunan keyakinan kelas ya, dan ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Kemudian untuk video diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Darangdan adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Darangdan, Bapak Dr. Andes Budi MPD, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Darangdan, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat
dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Dalaman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada kegiatan ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Dalaman, yang kelima penyampaian materi oleh Ibu Hajah Yati Kusmiati MPD, yang keenam tanya jawab, dan terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung mulai saja pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Diseminasi budaya positif yang ini dalam rangka melaksanakan program laut guru berat, di antaranya ada kegiatan diseminasi budaya positif. Ya, sebagai persoalan bersama dan melalui dan juga berkomunikasi itu saja ya, karena sebagai orang bergerak ya. Semoga Ibu Nadia ini berubah jadi ibu bergerak ya. Lalu kita bantu ya, mohon ada keseriusan ingin jadi guru penggerak. Dengan guru-guru merdeka ini diharapkan semua itu sudah jadi guru penggerak. Semua jadi guru penggerak, nanti di sekolah penggerak, ada sekolah penggerak. Kepala sekolah penggerak. Sudah lengkap gurunya semua guru penggerak. Kepala sekolah sudah kepala penggerak, maka ini sekolah penggerak. Kalau kepsek syaratnya maksimal sebelum 4 tahun pensiun. Kalau 4 tahun mau pensiun tidak bisa jadi kepsek penggerak, tidak bisa juga jadi kepsek penggerak. Waktu itu 4 tahun lagi mau pensiun, ada penegasan kepsek jadi kepsek penggerak. Mau waktu saya 4 tahun lagi pensiun sehingga ada bisa daftar, itu kepsek. Saya mengharapkan gerakan ini minimal meningkat, kalau bisa secepatnya semua jadi guru penggerak. Ini sangat bermanfaat sekali dari guru penggerak ini. Jadi guru penggerak jelas ilmu, pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam proses pembelajaran, rencana pembelajaran atau tingkatnya tingkatkan kompetensi pedagogi ya. Jadi dalam profesi profesional juga profesi sosialnya. Mungkin itu saja pesan-pesan harapan-harapan saya ya. Karena waktu saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Berlanjut pada acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Yati Kusmiati MPD. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ini beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Dalaman. Salawat beserta salam semoga Allah mengkabulkan kepada Nabi besar Muhammad SAW,
keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua. Ya Allah. Ibu dan Bapak sekalian, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi, dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Terima kasih kepada seluruh ibu bapak guru yang berkenan hadir untuk menyimak diseminasi budaya positif dari saya. Ibu dan bapak sekalian, untuk mengawali materi tentang budaya positif ini, alhamdulillah dari kegiatan PGP itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Di antaranya yang sampai saat ini melekat di pikiran saya adalah filsafat mengajari lokal. Di antaranya tujuan pendidikan menurut beliau adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi sungguh ini berlian cita-cita pendidikan itu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kita menuntun anak atau membimbing anak tidak sesuai dengan kodratnya, misalnya dalam zaman kita mau begini, tidak kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam itu berarti sesuai dengan lingkungannya. Kodrat zaman di mana siswa itu berada sekarang. Kita sekarang tidak bisa, misalnya salah satunya tidak bolehkan penggunaan HP, karena memang itu sekarang sudah menjadi tuntutan zaman. Jadi filsafat PHJ dewasa itu sangat membekas. Dan salah satu PHJ dewasa juga adalah bahwa kita yang berada di dunia pendidikan atau pendidikan sendiri tidak bisa dari adanya perubahan. Jadi pendidikan itu harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak mengikuti perkembangan, berarti pendidikan tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, Ibu dan Bapak, untuk saat ini di modul 1 itu ada budaya positif. Ini perkenalkan dulu. Ini PP saya, Pak Lutut Sadar, pengajar praktik. Kemudian ada Ibu Dr. Nisa MPD, beliau adalah fasilitator saya CDP Angkatan 9. Alhamdulillah pada kesempatan ini memiliki kesempatan untuk melakukan praktek berbagi dengan Bapak Ibu tentang budaya positif. Ini budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif ini adalah suasana atau budaya yang berkembang di sekolah sebagai cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang dianut sekolah atau institusi dan diyakini oleh sekolah dan sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah. Jadi untuk membentuk budaya positif di sekolah itu sebetulnya diawali dengan mimpi-mimpi kita. Jadi ketika kita masuk kelas, ketika kita belajar, yang pertama kita awali di kelas kita adalah apa yang menjadi mimpi setiap siswa, mimpi kita sebagai guru sekolah. Ya. Dari mimpi ini maka diberikan ke dalam kesepakatan. Dari kesepakatan diturunkan lagi menjadi keyakinan, dan keyakinan inilah yang akan nanti menjadi dasar jika siswa itu melakukan hal yang tidak diinginkan, itu akan diingatkan kembali oleh kita. Begitu. Jadi budaya positif ini diawali dari mimpi kita. Di awal pembelajaran kita mengarahkan siswa, bukan mengumpulkan siswa untuk bermusyawarah tentang apa yang menjadi mimpi mereka, apa yang menjadi mimpi kita, dan kita tuangkan dalam bentuk keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Berikutnya ada konsep-konsep inti dari budaya positif. Konsep-konsep inti budaya positif itu yang pertama disiplin positif, yang kedua teori kontrol, yang ketiga teori motivasi, yang keempat hubungan dan penghargaan, yang kelima kebutuhan dasar, keenam posisi kontrol, ketujuh keyakinan atas, dan terakhir segitiga restitusi. Disiplin positif ini apa yang disebut dengan disiplin positif? Disiplin positif ini cara penerapan disiplin
dalam kesepakatan kelas. Yang kalau siswa melakukan kekeliruan, berarti kita bisa mengingatkannya kembali. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri melakukan berbagai tindakan. Tujuan disiplin positif ini yaitu agar anak-anak yang memiliki disiplin ini mereka berperilaku mengacu kepada kebaikan universal dan memiliki motivasi internal. Jadi yang diharapkan dari disiplin positif itu siswa memilih bergerak itu bukan karena hukuman atau iming-iming hadiah, tetapi memang karena keyakinan di dalam diri itulah disiplin positif. Jadi kalau budaya positif berarti kita sudah bisa menumbuhkan motivasi internal dari siswa, bukan lagi motivasi karena hukuman ataupun motivasi karena hadiah. Jadi inilah yang diharapkan dari budaya positif yang berkembang di sekolah itu. Motivasi siswa adalah motivasi internal. Yang berikutnya adalah teori kontrol. Teori kontrol ini ada stimulus respon dan teori kontrol ini perbedaannya. Stimulus respon ini realitas kebutuhan yang sama, sementara teori kontrol melihat realitas kebutuhan yang berbeda. Stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, sementara untuk teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk stimulus respon perilaku buruk dibuat sebagai satu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi untuk teori kontrol itu pasti orang melakukan kesalahan itu pasti memiliki tujuan. Dia punya tujuan apa? Kemudian yang ketiga, karena orang lain bisa mengontrol kita. Sementara di dalam teori kontrol itu yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Kemudian berikutnya model berpikir menang dan kalah, sementara di dalam teori kontrol itu menang-menang atau win-win solution gitu. Jadi perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Berikutnya ini teori motivasi. Konsep inti yang kedua yaitu teori motivasi. Ini dia menyebutkan dalam bukunya Resolusi School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia. Jadi manusia itu pasti memiliki 3 motivasi. Motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama yang kedua mendapatkan imbalan dan menghindari hukuman merupakan motivasi eksternal. Jadi motivasi yang datangnya dari luar. Tidak mau dihukum, maka saya tidak akan melakukan kesalahan. Kalau mendapat hadiah, saya akan bekerja keras untuk mendapatkan ini. Motivasi seperti ini adalah motivasi eksternal yang datangnya dari luar. Sementara untuk yang ketiga menjadi orang yang mereka menghargai diri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya ini. Kalau yang ketiga adalah motivasi internal, karena yang ketiga itu datangnya dari nilai yang diyakini oleh seseorang jika melakukan satu perbuatan. Berikutnya hukuman dan penghargaan. Nilai yang berikutnya adalah tentang hukuman dan penghargaan. Menurut Alkitab, penghargaan dan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, menurut beliau, hukuman dan penghargaan ini bisa menghancurkan pembelajaran yang sesungguhnya. Karena dengan hukuman dan penghargaan itu, terutama penghargaan yang kita sering melakukan, itu bisa memotivasi satu orang dan mungkin membuat yang banyak orang justru tidak termotivasi. Jadi ini hukuman dan penghargaan. Ciri hukuman tidak terencana dan tiba-tiba. Kedua, satu arah datangnya satu arah. Yang ketiga berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi jangan dikira kalau hukuman itu hanya fisik saja, pukul, tidak. Tetapi hukuman psikis itu lebih berat atau lebih. Kalau psikis itu menghukum dengan kata-kata. Misalnya kata-kata yang tidak enak di hati, misalnya. Akan lihat seluruh hidup orang. Anak kalau kita mengucapkan kata-kata yang
tidak baik gitu ya. Jadi hukuman itu bisa fisik dan psikis. Yang berikutnya tentang konsekuensi. Disiplin positif ini terbagi menjadi dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sifatnya terencana, dibuat oleh guru dan murid. Dan yang ketiga, guru memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi tadi dibuat oleh guru dan murid, seperti tadi dalam ini refleksi dari siswa dan dari calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Diwianto dari kelas 10 IPA 1. Menurut saya, penyusunan keyakinan kelas ini sangat bagus untuk kedepannya karena bisa lebih menertibkan kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Diwianto dari kelas 10 IPA 1. Menurut saya, penyusunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang saya rasakan setelah melaksanakan konsep-konsep inti budaya positif, saya merasa lebih memahami siswa dan lebih dekat dengan siswa. Dan satu lagi, lebih peduli kepada siswa. Walaupun kadang-kadang sering terjadi di bawah sadar melakukan tindakan-tindakan seperti membuat anak merasa bersalah, menyindir dan lain sebagainya. Tetapi hal itu sekarang kembali disadari dan memperbaikinya. Semoga sedikit demi sedikit dapat menerapkan budaya positif dimulai dari diri dan bisa berimbas kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Demikian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana tindak lanjut. Untuk rencana tindak lanjut, yang pertama adalah merumuskan visi sekolah bersama tim pengembang kurikulum dan seluruh guru. Rencananya dilakukan di bulan Desember dalam pelaksanaan IHT. Rencana kedua adalah setiap guru mempraktikkan segitiga restitusi minimal 1 semester 1 kali. Ini pada pelaksanaan supervisi diserahkan untuk melihat bagaimana segitiga restitusi dibuat oleh guru. Kemudian yang ketiga, setiap wali kelas membimbing penyusunan keyakinan kelas, bisa dilaksanakan saat ini atau dilakukan setiap awal semester dan melakukan peninjauan kembali. Yang terakhir adalah pelaksanaan P5 dengan tema kekal dan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.